Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Ialah zat yang menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Ialah zat yang tak pernah luput bagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Ialah zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan dan memintai pertanggungan jawab kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, manusia mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian pemirsa ngaji subuh, ya, dimanapun antum semuanya berada, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia insyaallah, ya, walaupun kita di berbagai tempat daerah yang berbeda-beda, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa satukan hati-hati kita semuanya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah berbagai macam kebaikan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada tempat ini di dunia. Dan semoga mudah-mudahan Allah kembali kumpulkan kita di jannahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus kalian pemirsa ngaji subuh yang berbahagia, kali ini melanjutkan tema kita, kajian kita tentang sirah Rasulullah SAW, yakni menyangkut tentang hijrahnya para sahabat Nabi, ya, ke daerah Habasyah, ya, ke daerah Habasyah. Kita tahu bahwa para sahabat itu paling tidak, ya, itu hijrah sekitar 3 kali, ya. Pertama hijrah ke Habasyah, itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua ke Habasyah lagi, gitu, karena ada 2 gelombang hijrah. Dan hijrah yang ketiga baru dari Mekah ke Madinah, ya, atau ke Yathrib. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Ya. Sudah terlihat mungkin ya. Oke. Bentar. Oke, baik. Ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana motif, ya, dibalik hijrah ke Habasyah. Ya. Kita tahu, ya, sesuai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habasyah itu, ya, kalau saat ini salah satu negeri wilayah di Afrika, ya, yang sering disebut dengan dulu Abyssinia atau sekarang disebut dengan Ethiopia, gitu, ya. Itu Habasyah. Saya ingin coba review dulu bahasan sebelumnya, ya. Kita tahu bahwa bahasan sebelumnya kita saya sampaikan waktu itu bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy yaitu berupaya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi setelah dakwah dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan, maka kemudian orang-orang musyrikin Quraisy baru melakukan respon, ya, merespon dakwahnya Rasulullah SAW. Dan itu tentu responnya respon negatif, ya, orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Sebagian masuk Islam, tetapi tokoh-tokoh, ya, di antara mereka melakukan upaya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan, ya, mulai dari melakukan lobby-lobby halus, ya, kepada Rasul sendiri, kepada paman beliau sendiri, yakni Abu Thalib, ya, sampai kemudian melakukan ancaman kepada Rasulullah, kepada Abu Thalib, ya, sampai kemudian berupaya untuk menjauhkan Rasul dari masyarakat dengan memberikan stigma negatif, ya, melekatkan sebutan buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian ingin menjebak, ya, menawarkan harta, tahta,
ya supaya Rasul menerima dan itu akan disiarkan ya ke publik bahwa tujuan dakwahnya Nabi itu untuk hanya harta tahta gitu. Mereka pun mengejek ya, menghina, bahkan sampai menawarkan kompromi-kompromi dengan kemusyrikan gitu ya. Sekian lama saling menyembah masing-masing Tuhan ya, tawaran mereka seperti itu. Sampai kemudian penganiayaan kepada umat Islam gitu. Terutama umat Islam yang dhaif ya, yang du'afa, yang lemah gitu. Nah, jadi itu bahasan kita sebelumnya. Intinya adalah bahwa orang-orang Quraisy, ya musyrikin Quraisy itu betul-betul berupaya agar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Intinya itu. Sampai kemudian tadi berbagai macam upaya penganiayaan ya terhadap sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam, terutama orang-orang lemah di kalangan mereka. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya dalam kondisi seperti itu. Di antaranya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Ya, di tengah berbagai macam tekanan, intimidasi ya terhadap umat Islam, ya, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabbmu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ini orang-orang yang berbuat baik di dunia ya dengan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Nah, ini ada signal ya. Ada sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'ah. Dan negeri Allah, bumi Allah, tanahnya Allah wasi'atun, itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sungguh hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Ya, jadi sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya ditafsirkan oleh sebagian para ulama, yaitu menjadi indikasi ya, menjadi sinyal diperbolehkan umat Islam ya itu mencari wilayah yang lain selain Mekah, kira-kira begitu ya. Karena ada indikasi wa ardullahi wasi'atun, negeri Allah itu luas gitu. Nah, karena itulah kemudian ayat ini yang mendasari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya memerintahkan sebagian sahabat ya pada saat itu untuk hijrah gitu. Jadi itu pilihan ya, yang mau hijrah silahkan, diperbolehkan ya dengan dengan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'atun. Negeri Allah itu luas, bukan cuma Mekah, kira-kira begitu. Nah, pada saat yang bersamaan ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu ya, Rasulullah ini masyhur ya, kan antara Mekah dengan Habasyah itu sebenarnya itu terhalang oleh Laut Merah ya gitu. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan bagaimana kondisi negara di sekitarnya itu diketahui oleh banyak orang gitu. Karena Habasyah juga salah satu negeri yang banyak dikunjungi ya oleh berbagai macam orang dari berbagai macam wilayah. Jadi informasi tentang Raja Habasyah ya, atau nama aslinya Ashamah bin Al-Abjar itu ya adalah raja yang adil, itu masyhur gitu. Dan terdengar juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang raja di Habasyah ya, di Ethiopia, yang memerintah dengan adil sehingga tidak ada seorang pun ya yang dizalimi di sana gitu. Dan itu terdengar ya kelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Rasulullah berdasarkan informasi tadi, ya, itu mempersilahkan, ya, kepada sebagian sahabat, silakan yang mau hijrah, silakan. Itu di sana di Habasyah ada seorang raja yang adil, ya, raja yang tidak zalim, raja yang dia akan melindungi siapapun, warga negara, ya, atau bukan warga negara, ya, selama ada dalam wilayah kekuasaannya.
gitu. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hijrahlah ya pada fase yang pertama, karena nanti hijrah ke Habasyah ini ada dua gelombang gitu ya. Hijrah yang pertama ini dilakukan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Ingat ya, tahun kelima kenabian, bukan tahun kelima hijrah ya. Tahun kelima kenabian itu artinya 5 tahun setelah Rasul diangkat jadi nabi. Jadi di 5 tahun Rasul diangkat jadi nabi, ya, ini sudah mulai fase dakwah terang-terangan karena sudah mulai ada respon yang keras dari musyrikin Quraisy ya. Terdiri dari 16 orang. Ya, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, termasuk diantaranya putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah. Ya, karena di situ ada Sayyiduna Utsman ibn Affan. Ya, rombongan pada saat itu dipimpin oleh Sayyiduna Utsman ibn Affan. Ya, mereka berangkat ya mengendap-endap pada malam hari melalui pelabuhan Syaibah. Itu di dekat Jeddah. Nanti saya gambarkan ada petanya begitu. Ya, jadi mereka berangkat melalui Jeddah. Ya, jadi kita tahu ya. Jadi mereka harus melalui perjalanan darat dulu beberapa waktu sampai kemudian mereka ada di pinggir laut dan kemudian mereka menyewa ya perahu ya untuk menyeberang ke Habasyah gitu. Nah, kebetulan pada malam hari itu ada 2 perahu yang akan bertolak menuju Habasyah. Ya. Dan sebenarnya informasi hijrah mereka itu terdengar juga gitu oleh orang-orang Quraisy gitu. Bahwa ada sekian belas orang yang itu keluar dari kota Mekah menuju suatu tempat gitu. Ya, mereka menduga Habasyah ya pada saat itu informasi yang sampai ke mereka adalah Habasyah. Mereka mengejar itu. Ya, tetapi ya umat Islam yang berjumlah sekitar 16 orang itu keburu apa? Keburu bertolak ya, keburu berangkat naik perahu. Quraisy terlambat ya, nggak ada perahu cadangan pada saat itu. Akhirnya apa? Ya sudah ya, mereka umat Islam dibiarkan pergi. Jadi informasi tentang hijrahnya sebagian umat Islam waktu itu 16 orang yang sudah masuk agama Islam itu terdengar ya oleh musyrikin Quraisy gitu. Ya, loloslah umat Islam 16 orang itu dan kemudian sampai dan tiba di Habasyah dan mereka mendapatkan perlakuan yang baik ya dari Raja Habasyah. Itu gelombang yang pertama. 16 orang ya, 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, kalau digambarkan petanya seperti ini ya. Ini Mekah ya, kita tahu Mekah ya sebenarnya tidak jauh ya dari dari laut ya, Laut Merah khususnya, dan ya mereka terlebih dahulu menyeberang ke menuju ke dekat Jeddah ya, sampai kemudian mereka menemukan perahu di pelabuhan Syaibah ya. Akhirnya kemudian mereka menuju ke mereka mendarat di sini ya, dan kemudian tiba di Habasyah gitu ya. Jadi menggunakan jalur laut pada saat itu. Nah, baik. Nah, berikutnya sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Mekah, ya, oke ya, 16 orang ini sudah ada di Habasyah, sudah di Ethiopia. Nah, apa yang terjadi di Mekah pada saat itu? Ya, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak hijrah, gitu ya, karena Rasul ini yang mengawal ya dakwah ya di Mekah gitu. Ya, kalau Rasul hijrah, ya siapa yang nanti kemudian akan melanjutkan dan meneruskan dakwah? Nah, pada bulan Ramadan tahun kelima kenabian, ya pada saat itu bulan Ramadan tahun kelima kenabian, Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, ya ke pelataran Ka'bah maksudnya, ya ke pelataran Ka'bah. Saat itu pembesar Quraisy ya itu sedang kumpul-kumpul, ya Rasulullah SAW datang sementara kemudian pimpinan Quraisy itu sedang kumpul ya di sekitaran Ka'bah tadi. Lalu Rasulullah SAW ya berdiri di hadapan mereka seraya membaca Quran surah An-Najm. Nah, ini yang dahsyat nanti ya. Rasulullah SAW ya berdiri di hadapan mereka membaca Quran surah An-Najm. Nah, ini yang menariknya adalah apa? Ternyata lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul menghanyutkan jiwa mereka. Gitu. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak kuasa untuk kemudian tidak mendengarkan. Jadi ibarat mungkin kalau orang-orang sekuler sekarang ya dilantunkan musik gitu ya, tidak kuasa kalau tidak berdendang gitu ya. Tidak kuasa kalau tidak larut dalam lagu yang didendangkan itu untuk orang-orang sekuler gitu ya. Nah, Rasulullah SAW itu ketika tokoh-tokoh musyrikin Quraisy kumpul itu berani untuk membaca Quran surah An-Najm.
Dan yang luar biasanya adalah mereka itu tidak kuasa menghentikan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka ya saat terpesona dan menyimak isi yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini dan kita tahu ya Quran surah An-Najm ini ada di dalam juz yang ke-27 ya dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW membacakan mulai dari ayat yang pertama sampai kemudian ya ayat yang ke-62. Itu bayangkan ya. Di ayat terakhir ya. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, dan seterusnya sampai kemudian pada ayat yang terakhir ya, sampai Rasulullah SAW baca sampai ayat terakhir apa dibaca Rasulullah SAW, fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu. Mereka tahu gitu, orang-orang Arab ya. Orang Arab itu tahu persis apa makna fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Jadi sampai betul-betul mereka menjiwai ya, tidak terasa apa yang diperintahkan Quran mereka lakukan. Ya, sampai kepada ayat tadi ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Ya, dan bersujudlah kalian ya kepada Allah dan sembahlah Dia. Apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy pada saat yang tokoh-tokoh Quraisy yang sedang ngumpul tadi, apa mereka lakukan? Langsung tanpa ada yang mengomando mereka sujud. Luar biasa. Tanpa ada yang mengomando, tanpa ada yang mengomando, itu tokoh-tokoh Quraisy ketika Rasulullah SAW sampai pada ayat fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Rabbmu, ya, sujudlah kalian, wa'budu, ya, fasjudu lillahi, sujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan beribadah dan sembahlah Dia. Dan tanpa ada yang mengomando, ternyata itu orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya langsung sujud. Luar biasa. Nah, itu kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Informasi itu terdengar. Kemana? Ya, informasi itu ternyata didengar oleh orang-orang yang sudah hijrah ke Habasyah itu. Yang 16 orang itu mendengar. Tapi informasi yang sampai kepada mereka, ya, informasi yang sampai kepada mereka apa? Tokoh-tokoh Mekah semua sudah masuk Islam. Gitu. Nah, inilah dahsyatnya berita ya. Dahsyatnya berita. Jadi simpang siur beritanya itu gitu. Ya, boleh jadi ada orang yang datang ke sana gitu ya. Ini bukan orang Islam atau kemudian siapa, sampai beritanya tuh kepada 16 orang yang sudah hijrah ke Habasyah. Tapi beritanya yang sampai kepada mereka apa? Berita yang sampai kepada mereka itu adalah tokoh-tokoh Mekah ya masuk Islam. Kenapa? Karena mereka ya ditengarai sujud ya ketika Rasul membaca Al-Qur'an. Gitu. Padahal mereka hanya terbawa suasana Quran, ya. Mereka hatinya belum mau menerima Islam, gitu ya. Walaupun kemudian sebenarnya mereka mengakui Quran itu benar, Islam itu benar, gitu ya. Tapi karena gorizatul baqo'nya, naluri mereka sebagai pembesar gitu, ya, mereka tidak mau menerima Islam. Nah, sekali lagi, informasi yang sampai kepada mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Gitu ya. Informasi itu sampai kepada mereka gitu ya. Nah, kata mereka tujuan kita hijrah ke Habasyah ini kan untuk mencari perlindungan, keamanan. Ya. Lalu kemudian ketika tokoh-tokoh Mekah sudah masuk Islam, aman dong gitu. Ya, aman dong kondisinya. Tanpa mereka bisa cross check kan gitu. Ya zaman dulu mana bisa di cross check ya. Tidak ada sambungan telepon, tidak ada apa-apa gitu. Kalaupun dapat informasi pasti lama sekali gitu. Akhirnya mereka spekulatif. Ya, mereka spekulatif karena mendengarkan berita tokoh Quraisy sudah masuk Islam, akhirnya mereka pulang ke Mekah. Nah, ini ya. Jadi mereka pulang berdasar berita hoax gitu ya. Dan inilah kehati-hatian tentunya bagi kita ya. Pada saat itu faktanya benar. Tokoh Quraisy itu sujud itu benar. Gitu ya. Dilihat oleh banyak orang itu benar.
Karena ada di pelataran Ka'bah, banyak orang itu lihat gitu ya. Tetapi informasi bahwa mereka masuk Islam ini tidak benar. Gitu ya. Jadi dari sekian berita itu bisa jadi ada sekian 50% benar. Ya, tapi 50% lagi itu bumbu-bumbunya gitu. Nah, ini juga pelajaran tentunya bagi kita ya. Umat Islam gitu ya, ketika mendapatkan berita itu wajib ya atau harus kemudian melakukan cross check ya terhadap informasi ya, apalagi di tengah seliuran informasi di sosial media misalnya, itu harus betul-betul di cross check gitu, karena bisa jadi informasi yang sampai kepada kita itu 50% mengandung kebenaran, 50% lagi itu tambahan, itu hiasannya gitu ya, bumbu-bumbunya gitu. Wah, itu tokoh-tokoh Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab itu sujud ya ketika Rasul mendengarkan baca Quran, berarti mereka Islam. Nah, berarti mereka masuk Islam itu yang keliru gitu. Padahal mereka sujudnya itu benar, mereka masuk Islamnya itu yang keliru ya. Nah, akhirnya ya terus kalian dirahmati Allah ya. Jadi saya katakan cerita sujudnya musyrikin Quraisy terdengar oleh orang yang hijrah ke Habasyah. Ya, karena itu pada bulan Syawal mereka spekulatif ya pulang ke Mekah gitu. Nah, jadi mereka pulang ke Mekah, tapi ketika kemudian dia sampai ke hampir memasuk kota Mekah, mereka dapat info yang sungguhnya. Mereka tokoh Quraisy itu belum masuk Islam. Kondisi Mekah masih dalam tanda petik ya, masih sama seperti yang dulu gitu. Nah, akhirnya apa? Sebagian ada yang kembali ya sudah meneruskan, sudah kembali ke Mekah, dan secara sembunyi-sembunyi mereka masuk ya dengan dapat perlindungan dari orang-orang yang terpandang. Sebagian lagi balik lagi ke Habasyah gitu ya. Sebagian lagi balik lagi ke Habasyah. Tidak dikisahkan ya berapa yang terus ya masuk ke Mekah, berapa yang kemudian kembali lagi ke Habasyah. Baik ya. Jadi mereka itu sempat kembali karena mendengarkan berita ya masuk Islamnya tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Nah, terus kalian nah, lalu kemudian ada gelombang kedua hijrah gitu ke Habasyah. Ya, karena tadi gelombang pertama sudah sempat kembali lagi karena dapat berita masuk Islamnya tokoh-tokoh Quraisy ya. Akhirnya pada tahun yang sama ya, masih di tahun kelima kenabian ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan umat Islam untuk berangkat lagi ke Habasyah ya, kali kedua ya. Nah, tentu hijrah yang kedua ini ya lebih sulit ya daripada hijrah yang pertama. Kenapa? Hijrah yang pertama itu jumlahnya sedikit ya, dan biasanya kalau pertama itu orang nggak begitu ngeh ya, nggak begitu aware gitu ya, makanya lolos. Nah, hijrah yang kedua ini itu lebih sulit lagi daripada hijrah yang pertama. Kenapa? Jumlahnya jauh lebih banyak ya. Kalau sebelumnya hanya hitungan belasan ya, kurang dari 20, nah sekarang ini jumlahnya ya sekitar 83 orang. Ini hampir 100 orang ya, hampir 100 orang. Dan mereka ya melakukan hijrah tentu pada saat-saat ya yang tidak diduga ya oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi mereka berangkat pada malam hari, mengkoordinasi dengan sangat rahasia gitu ya, sampai kemudian berangkatlah 83 orang ini ya kembali ke Habasyah melalui pelabuhan di dekat Jeddah, lalu kemudian mereka berangkat ke Habasyah. Nah, karena yang hijrah ini banyak gitu, tentu ini mengundang perhatian dari musyrikin Quraisy gitu. Ini nggak bisa dibiarin ya, karena jumlah 83 orang pada saat itu tentu ya itu sangat banyak gitu ya. Nah, tapi kemudian mereka berangkat gitu ya, dan akhirnya apa yang mereka lakukan musyrikin Quraisy itu, mereka tidak membiarkan gitu bahwa 80 orang itu jumlah yang banyak, dikhawatirkan nanti mereka akan membuat dalam tanda petik ya memberikan isu yang jelek buruk ya terhadap orang-orang Quraisy gitu kepada negeri yang lain, kepada wilayah yang lain gitu. Nah, merasa khawatir demikian, dan mereka ingin mengembalikan ingin mendeportasi ya orang-orang sudah hijrah. Maka tokoh Quraisy itu mengirim 2 orang ya, ini yang sangat pandai diplomasi dan mengetahui persis wilayah Habasyah. Siapa dia? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Terutama Amr bin As gitu. Amr bin As pada saat itu belum masuk Islam, dia masih kafir gitu. Ya, kita tahu Amr bin As itu masuk Islamnya ya itu agak terlambat ya, bersamaan dengan Khalid Ibn Walid ya ketika Futuh Mekah ya kalau tidak salah itu. Nah, Amr bin As itu
sudah mengetahui wilayah Habasyah. Bahkan sudah sekian lama berkomunikasi dengan Raja Habasyah gitu. Maka yang diutus siapa? Amr bin As. Gitu. Jadi Amr bin As itu sudah hafal betul wilayah Afrika gitu. Dan kenapa ini juga rahasianya? Kenapa Amr bin As yang menaklukkan Mesir? Ya, jadi panglima yang menaklukkan Mesir karena Amr bin As ini tahu persis wilayah Afrika. Karena Mesir itu kan masuk wilayah Afrika. Diutuslah berangkat Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menemui Raja Habasyah, Raja Najasyi, pada saat itu targetnya apa? Targetnya memprovokasi Raja Najasyi agar menolak, mendeportasi orang Islam yang masuk ke negeri Habasyah. Tujuan mereka. Itu kedengkian yang luar biasa gitu. Sudah hijrah gitu. Jadi di dalam negeri umat Islam itu kemudian diintimidasi, disiksa. Di luar negeri pun disuruh balik lagi. Gitu apa gitu ya. Mestinya kan kalau udah di luar negeri udah biar ya. Masalah selesai. Ternyata itu karena kedengkian yang luar biasa gitu ya. Umat Islam yang sudah hijrah pun itu dibuat sengsara juga gitu. Ya, supaya apa? Supaya dideportasi dari sana dan mereka kembali ke Mekah dan mereka dengan bebas untuk melakukan intimidasi, penyiksaan terhadap umat Islam gitu ya. Berangkatlah mereka nih Amr bin As menemui Raja Habasyah, Raja Najasyi ya. Tapi sebelum itu, ini pintarnya Amr bin As gitu ya. Amr bin As sebelum bertemu dengan sang raja, dia menemui dulu tuh para pendeta-pendetanya, uskup-uskup rajanya gitu. Dia ajak ngobrol dulu sebelum dia bertemu dengan Raja Najasyi, ya dikumpulin dulu para uskup didatangin ya. Diajak ngobrol, dijelasin lah ini ada sekian banyak orang dari kaum kami yang datang ke negeri ini gitu ya. Itu sambil Amr bin As bawa hadiah gitu, ngasih bingkisan gitu ya. Perhiasan kepada uskup-uskup raja itu. Ya, para pendeta-pendeta di sekitaran raja yang dia senantiasa langsung dapat membisikkan para pembisik-pembisik raja lah kira-kira begitu. Bawa hadiah segala macam ya, dipastikan para uskup itu mendukung Amr bin As gitu ya. Nanti saya akan bicara sama tuan raja. Tolong nanti kalau saya bicara Anda dukung gitu kira-kira. Nah, itu yang dilakukan oleh Amr bin As ya, menyuap para uskup ya, menyuap para pendeta ya, dengan target apa? Nanti saya yang bicara. Tapi kalau nanti saya bicara, tolong di antara Anda ini ada yang mendukung saya, ya, membenarkan apa yang saya sampaikan. Oke, setelah deal, barulah Amr bin As bertemu dengan tuan raja. Ini luar biasa kelicikan ya, orang-orang Quraisy ya pada saat itu ya, melobi para uskup ya, lalu kemudian baru bertemu dengan Raja Najasyi gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Amr bin As? Wahai tuan raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuhan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, maksudnya agama di Quraisy gitu ya. Juga tidak mau masuk ke dalam agama Tuhan. Jadi dia melakukan fit and comply gitu ya. Jadi ini orang ini kabur nih dari negeri saya, dari negeri kami, tapi juga dia nggak mau ya masuk ke agama Tuhan gitu. Jadi ingin menumbuhkan memunculkan kebencian gitu ya, kepada raja gitu tadi gitu. Ya, mereka nggak mau masuk ke dalam agama Tuhan juga gitu. Mereka datang sambil membawa agama yang baru yang mereka ciptakan sendiri gitu. Nah, ini fitnah yang dilakukan ya oleh Amr bin As ya, waktu itu dia masih kafir ya. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman-paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuhan agar Tuhan berkenan mengembalikan ya, bahasa sekarang mendeportasi orang-orang tersebut ya kepada mereka. Gitu. Nah, si uskup ini memainkan perannya dan itu menambahkan, benar apa yang dikatakan oleh mereka berdua wahai tuan raja. Benar apa yang dikatakan oleh Amr bin As wahai baginda raja. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tujuannya supaya tuan raja terpengaruh ya dengan bujuk rayunya Amr bin As. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat informasi ya. Si tuan raja tidak buru-buru menelan bulat-bulat ya berita informasi yang disampaikan oleh Amr bin As gitu. Akhirnya apa? Kata tuan raja agar adil, kata Raja Najasyi, panggil ya. Siapa yang engkau anggap orang yang lari dari negerimu tadi itu? Panggil ya. Lalu kemudian tuan raja memerintahkan kepada staf kerajaan untuk memanggil perwakilan dari kaum muslimin. Maka
datang pada saat itu sepupunya Rasulullah SAW, pemimpin rombongan sekaligus pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far lah yang langsung menghadap Tuan Raja. Waktu itu Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa katanya? Mengapa kalian tidak mengikuti agamaku? Nah ini ya. Jadi masuk nih apa pesannya Amr bin As gitu. Mereka lari dari negeri kami, tidak mau menyembah tidak mau ikut agama kami, dan mereka juga nggak mau menyembah agama Tuhan. Ya gitu ya. Mereka juga nggak mau masuk ke dalam agama Tuhan gitu. Nah, maka pertanyaan Raja Habasyah, Raja Najasyi itu spesifik. Kenapa kalian tidak mau ikut agamaku, yakni agama Nasrani? Dan tidak pula masuk ke salah satu agama yang dipeluk para raja, gitu. Karena mereka merasa asing, ini agama apa? Waktu itu belum dijelaskan oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, ditanya, maka dijawab oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, dengan tenang Ja'far menjelaskan, wahai baginda raja, kami tadinya adalah golongan yang hidup dalam suasana kebodohan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, gemar berbuat jahat dan memutuskan persaudaraan. Jahat kepada tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Demikianlah keadaan kami dulu. Hingga Allah membangkitkan, mengutus kepada kami seorang Rasul. Sebagaimana Allah membangkitkan beberapa Rasul kepada orang-orang sebelum kami. Ya, Rasul itu dari bangsa kami. Sehingga setiap kami mengetahui silsilahnya, kebenarannya, kepercayaannya, dan terpelihara dari perbuatan tidak senonoh. Jadi kami tahu persis gitu ya kira-kira nasabnya. Rasul itu mengajak kami agar selalu ingat kepada Allah yang Maha Tinggi, supaya kami mengesakannya dan menyembah kepadanya, dan melepaskan semua yang disembah orang-orang tua kami dulu, yang terdiri dari batu-batu, patung-patung, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, lalu kemudian Ja'far itu melanjutkan, ya, Rasul memberitakan kami supaya ya, kami menyembah Allah yang Esa, ya, agar kami menyembah Allah yang Esa, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Ya, berikutnya beliau melanjutkan. Beliau juga memberitakan kami berkata benar, memelihara amanah, mempererat persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, memelihara diri perbuatan yang merusak dan menumpahkan darah. Beliau melarang kami dari semua perbuatan yang jelek, melarang kami menuduh perempuan yang baik dan jujur berbuat jahat. Atas semua itu, kami lalu membenarkannya. Jadi kami membenarkan Rasul tadi, kami mempercayainya, serta kami mengikutinya. Akan tetapi ketahuilah, wahai baginda, justru bangsa kami yang memusuhi kami sendiri, mengajak kami kembali menyembah berhala, membolehkan semua perbuatan keji dan jahat. Setelah mereka memaksa kami, menindas kami, serta mempersulit ruang gerak kami, dan secara khusus selalu merekayasa agar kami terpisah dari agama kami, maka kami terpaksa hijrah ke negeri Tuhan. Nah, jadi panjang lebar Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan itu, jadi menggambarkan betapa agama kami tadi menyembah berhala, membenarkan perbuatan yang jelek, dan seterusnya. Lalu datang kepada kami seorang nabi yang menyampaikan kebenaran, menyembah Allah semata, tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Lalu kemudian kami diintimidasi, ya, dipaksa keluar dari agama kami. Nah, maka dengan terpaksa kami hijrah ke negeri Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Itu penjelasan dari Ja'far ibn Abi Thalib. Penjelasan ini masuk akal. Mendengar pernyataan Ja'far bin Abi Thalib, ya, sang raja bertanya, adakah sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu? Nah, ini menarik ya. Karena Raja Najasyi ini kan penganut Nasrani, ya. Dia tahu tentang ayat, dia tahu tentang firman Tuhan, dia tahu tentang nabi, dia tahu tentang Rasul. Jadi familiar sekali kalau disampaikan datang kepada kami seorang nabi. Nasrani juga kan datang kepada mereka nabi, ya, Nabi Isa gitu kira-kira. Ya, lalu kemudian mereka menyampaikan ayat-ayat kepada kami gitu ya, sama juga gitu, sama agama samawi lah kira-kira begitu. Lalu kemudian sang raja ini bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, ya, adakah sesuatu ya yang dibawa ya oleh nabi tersebut gitu ya, adakah yang dibawa dari Rasul itu tadi gitu. Ada, ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakan kepadaku. Nah, gitu ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, ini juga penting bagi kita ya, para khusus para pengembang dakwah gitu, menyampaikan sesuatu yang sangat ini tuh muqtadul hal gitu ya, yang sangat pas betul gitu dengan
konteks gitu, ya. Pas betul ayat yang dibaca pun pas sekali mengena gitu. Pada saat itu, ya, Ja'far bin Abi Thalib itu nggak membaca Quran surah Al-Alaq gitu. Tidak membaca Quran surah Al-Mudaththir, tidak membaca Quran surah Ad-Duha, enggak. Walaupun itu sudah turun. Tapi yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib surah apa? Surah Maryam. Bayangkan. Ini kan menandakan bahwa sahabat itu betul-betul jeli melihat keadaan. Sehingga tahu ayat apa yang harus dibaca di hadapan sang raja yang beragama Nasrani. Ya, ayat yang dibaca, surah yang dibaca surah Maryam. Yang isinya kita tahu ya, di antara yang dibaca itu adalah apa? Kisah tentang Nabi Zakaria ya yang merindukan lahirnya seorang anak, lanjut keturunan cita-citanya. Ini terkait dengan Nabi Zakaria familiar juga, orang-orang Nasrani tahu tentang pengangkatan Nabi Yahya sebagai nabi. Orang-orang Nasrani pun Kristen tahu tentang itu. Tentang kehamilan Maryam, mereka pun tahu. Tentang kelahiran Isa alaihissalam dan reaksi yang muncul di masyarakat Yahudi, mereka pun tahu. Gitu. Ini luar biasa. Yang dibacakan oleh siapa? Oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib adalah Quran surah Maryam ayat 1 sampai ke 36. Ya, panjang ya. Saya bacakan berapa ini untuk menggambarkan nuansa kebatinan si Raja Najasyi itu betul-betul kelop dengan apa yang dibacakan oleh ya Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Sampai kemudian ya ayat ke-36 ya dibacakan oleh Sayyiduna Ja'far ibn Abi Thalib. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Ya, gitu. Nah, jadi setelah dibaca itu panjang lebar, yang intinya apa? Tadi tentang Nabi Zakaria ya yang menginginkan anak yang melanjutkan keturunannya, tentang Yahya ya alaihissalam, tentang kehamilan Siti Maryam, tentang kelahiran Isa alaihissalam dan seterusnya. Mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan tadi ya dengan sangat fasih oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, itu tak terasa sang raja menangis. Karena apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib itu persis dengan keyakinan, dengan ilmu maklumat yang selama ini dia terima. Air matanya meleleh membasahi pipi dan janggutnya. Pendeta-pendeta yang mendengarnya pun ikut nangis juga gitu. Karena inilah dia tahu gitu loh, apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib itu nggak ada bedanya dengan keyakinan selama ini mereka fahami, yakini. Maka apa jawaban respon dari Raja Najasyi? Demi Allah, sesungguhnya yang dibaca ini dan yang dibawa oleh Isa alaihissalam, keduanya benar-benar keluar dari satu jendela. Ya, maksud keluar dari satu jendela itu ya, ini bukan merupakan perkara yang berbeda, sama. Kira-kira begitu jawaban respon dari Raja Najasyi. Maka kemudian Amr bin As itu gelisah gitu ya. Mendengarkan jawaban dari Raja Najasyi, Amr bin As itu gelisah. Waduh ya, ini kacau nih, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian Amr bin As itu kembali muter otak gitu. Selesai. Meeting hari itu selesai ya, menyidang ya. Ja'far bin Abi Thalib disidang, dihadirkan, diminta penjelasan, selesai. Ya, lalu kemudian kembali mereka ke tempat pengungsiannya gitu, ke tempat mereka tinggal. Amr bin As itu nggak kehabisan akal. Bagaimana caranya agar Raja Najasyi itu betul-betul membenci umat Islam dan mengusir mereka. Ya, muter otak dia, malam harinya muter otak, gimana caranya? Akhirnya apa? Dia ketemu ide. Oh, kalau begitu ya, saya akan datangi dia dengan sebuah isu. Luar biasa. Jadi antum perhatikan ini ya, orang-orang kafir dari dulu itu betul-betul bagaimana caranya agar umat Islam itu terzolimi gitu ya,
mengalami kondisi yang kondisi yang buruk gitu ya, dengan isu yang mereka mainkan sendiri gitu. Waktu itu ya Amr bin As tuh terpikir, oh ini kayaknya Tuan Raja nggak tahu nih isu ini nih, maka dia mainkan isu itu. Isu apa itu? Dikatakan dia datang lagi menghadap Tuan Raja. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Nah ini kan waktu itu kan teologi orang Kristen gitu, ada yang menganggap bahwa Isa itu memang nabi utusan Allah, tapi ada juga yang menganggap Isa itu adalah anak Allah gitu, ya, anak Allah. Nah itu, kayaknya isu ini nih yang bisa masuk ya. Dia berharap Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan secara keliru gitu, sehingga membuat Raja Najasyi marah. Nah kira-kira begitu. Kayaknya isu ini nih yang pas gitu, ya. Saya akan provokasi nih Raja Najasyi supaya dia manggil lagi, supaya nanti Ja'far bin Abi Thalib itu memberikan informasi yang tidak disukai oleh sang raja. Kemudian dipanggil lagi tuh Ja'far, ya. Hari berikutnya dipanggil lagi, Ja'far menghadap. Lalu kemudian ditanya lagi, ya, tentang pertanyaan tadi, bagaimana pandangan kalian, ya, tentang Isa bin Maryam, tentang Isa. Lalu apa jawaban Ja'far bin Abi Thalib? Kami katakan seperti yang dibawa oleh Nabi kami, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah, Rasulnya, Ruhullah, wa kalimatu. Ya, jadi kami katakan seperti dikatakan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, dia Rasul Allah, utusannya, ruhnya, serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Ya, lalu apa yang dikatakan? Ya, respon dari Raja Najasyi mengambil setelah dapat penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Najasyi mengambil potongan dahan dari tanah, ya, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak berbeda jauh dengan apa yang kau katakan, seperti potongan dahan ini, gitu ya. Jadi seperti potongan dahan ini tidak berbeda jauh dengan apa yang kau katakan tadi, ya. Kembali Amr bin As, ya, kecewa lagi dia, ya, karena dua kali kejadian, ya, setelah Amr bin Ja'far bin Abi Thalib disidangkan, ternyata provokasinya tidak berhasil, gitu ya. Nah, dirahmati Allah Subhanahu, ini penting, nanti saya ungkap ya di belakang terkait dengan hikmahnya, ya, atau motif dan serta hikmahnya, terkait dengan jawaban-jawaban dari Ja'far ibn Abi Thalib. Nah, kemudian Raja Najasyi berkata kepada umat Islam yang saat itu hadir. Ya, apa kata Raja Najasyi? Pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada pengawalnya, ya, ini karena Amr bin As itu bawa hadiah yang banyak gitu. Katanya apa? Kembalikan hadiah yang dibawa oleh dua utusan ini. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu semuanya. Luar biasa. Jadi itulah ketegasan dari Raja Najasyi ketika dibawa sekian banyak itu songgokan, ya, hadiah yang dibawa oleh Amr bin As, ya, tujuannya supaya dia terpengaruh gitu ya, mau membela, tapi ternyata tidak. Ya, ternyata jawaban dari Raja Najasyi luar biasa. Kembalikan hadiah yang dibawa oleh dua utusan itu. Aku tidak butuh hadiah-hadiah itu, kata, ya, Raja Najasyi. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kemudian negeri Habasyah itu bergolak gitu. Jadi terjadi isu yang yang mengemuka pada saat itu. Para uskup yang tidak puas dengan keputusan itu menyebarkan isu tadi, ya, uskup-uskup yang udah disogok sama Amr bin As gitu. Menyebarkan isu bahwa Najasyi telah meninggalkan agamanya, udah murtad gitu. Karena agama, keyakinan yang sudah diyakini ratusan tahun gitu, ya, sekian lama, ya, di Habasyah itu ditinggalkan oleh Raja Najasyi. Isunya begitu. Mereka juga menghasut agar rakyat menggulingkan rajanya. Gitu. Jadi terjadi konflik yang panas itu di kerajaan Habasyah. Beberapa lama lalu rakyat Habasyah yang diguncang oleh dilema besar tersebut, ya. Bahkan beberapa orang ingin membatalkan baiatnya kepada Raja Najasyi, maksudnya ingin berontak, ya, dalam tanda petik. Nah, melihat kondisi itu, ya, Raja Najasyi mengabarkan situasi itu kepada Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan menyerahkan 2 buah kapal. Ini luar biasa, ini pembelaan dari Raja Najasyi. Jadi melihat kondisi situasi
dalam negeri yang karut-marut model seperti itu, dipanggil lagi Ja'far bin Abi Thalib. Diserahin kapal kepada Ja'far. Apa katanya begini? Setelah siap menghadap para pembangkang. Jadi Raja Najasyi akan menghadapi para pembangkang itu, ya. Maksudnya rakyatnya yang ingin menggulingkannya. Saya akan menghadapi mereka. Tapi terlebih dulu menemui Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia berkata kepada Ja'far dan umat Islam, naiklah kalian ke kapal itu. Amati situasi, kondisi, perkembangan ya di negeri kami gitu. Bila saya kalah, maksudnya kalau Raja Najasyi dikalahkan oleh rakyat, pergilah kalian kemana kalian suka. Ya, kenapa? Karena kalian tuh pasti akan dimusuhi oleh mereka gitu ya. Kalau aku kalah, pakai 2 perahu ini, pergi silahkan ke tempat yang kalian suka. Tetapi kalau aku menang, maksudnya saya bisa menundukkan para orang yang tidak suka kepadaku karena sikap aku terhadap agama kalian, kira-kira begitu, kalian boleh kembali dalam perlindungan seperti semula. Ya, luar biasa. Itulah pembelaan dari seorang raja yang bernama Raja Najasyi sampai membela begitu, luar biasa, gitu ya. Jadi ketika rakyatnya itu ingin menggulingkan dia, ditemui dulu di Ja'far bin Abi Thalib, dia peduli luar biasa. Ya, ditemui umat Islam, diserahi 2 kapal. Kalian boleh pakai 2 kapal ini. Cermati situasi kondisi negeri kami. Kalau saya kalah, silakan kalian pergi, ya, karena kalian pasti akan dimusuhi oleh mereka. Tapi kalau aku menang, boleh kalian kembali lagi, boleh kalian ada dalam perlindungan kami, kata Raja Najasyi. Luar biasa. Nah, selanjutnya, rahmati Allah, Najasyi itu mengambil sehelai kulit kijang dan menuliskan di dadanya, digantung di dadanya. Ya, ini tulisan apa tulisannya? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya yang terakhir. Nah, itu tulisannya gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan Raja Najasyi itu masuk Islam ketika ini gitu. Nah, karena sudah berani mengucapkan syahadat. Tapi ulama lain mengatakan bukan pada masa ini, tetapi nanti pada masa 15 tahun berikutnya. Setelah apa? Setelah datang utusan dari Nabi, setelah Rasul hijrah, ya, setelah Rasul hijrah itu kan beliau mengirimkan utusan ya kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, dan pada saat itulah kemudian Raja Najasyi menegaskan keislamannya. Nah, dalam waktu itu ditulis ya di dadanya dengan di atas sehelai kulit kijang tulisan asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan yang terakhir. Aku juga bersaksi bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam. Dipakaikan tulisan itu di dadanya, kemudian mengenakan pakaian perangnya dan pergi bersama prajuritnya, menemui para pembangkang tadi, gitu ya. Nah, berdirilah Najasyi menghadapi para penentangnya tadi, berkata, wahai rakyat Habasyah, ditanya nih kepada rakyat Habasyah, katakanlah bagaimana perlakuanku terhadap kalian. Itu maksudnya Raja Najasyi ingin dapat jawaban, saya ini zolim atau adil, jadi kira begitu. Bagaimana perlakuan saya terhadap kalian? Lalu mereka sontak menjawab, sangat baik tuanku adil, gitu kira-kira. Lalu Raja Najasyi berkata, lalu mengapa kalian menentang aku? Gitu. Kalau selama ini perlakuanku adil, aku baik terhadap kalian, aku tidak zalim kepada kalian, kenapa kalian menentangku? Lalu mereka mengatakan, karena Anda telah keluar dari agama kita dan mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah. Lalu Raja Najasyi berkata, bagaimana menurut kalian sendiri? Benar nggak pernyataan itu? Gitu ya. Jadi bagaimana? Lalu pendapat kalian apa tentang Isa bin Maryam? Gitu. Dia itu anak Allah, ya, atau apa gitu? Mereka menjawab, dia adalah putra Allah. Lalu Najasyi mengeluarkan tulisan yang dipakai di dadanya, diletakkan di atas meja dan berkata, aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam tidak lebih dari yang tertulis di sini. Ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan ya, bahwa dia adalah hamba Allah, ya, bukan anaknya Allah, bukan ibnullah. Maka Masya Allah, itu di luar dugaan. Ya, ternyata rakyat menerima dengan senang pernyataan Najasyi. Gitu ya. Artinya menerima, dan mereka membubarkan diri dengan lega, gitu ya, tanpa perasaan kecewa, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Najasyi mampu meredakan konflik dalam negeri yang saat itu sempat bergejolak, ya, karena kemudian dikabarkan Raja Najasyi mengkhianati agama sebelumnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya akan lompat ke 15 tahun setelahnya.
gitu ya. Nah, situasi ya di Habasyah gitu 15 tahun berikutnya itu ketika apa? Ketika tahun ke-7 Hijrah. Nah, jadi ini gambarannya Rasul sudah hijrah ya, walaupun nanti kita akan runut lagi dari awal gitu. Nah, ini untuk menggambarkan 15 tahun setelah kejadian ya umat Islam hijrah ke Habasyah ya dilindungi oleh Raja Najasyi pada saat itu. Nah, tahun ke-7 kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah itu kan Rasulullah dengan leluasa mengirimkan surat ya, mengajak raja-raja di sekitaran Jazirah Arab dan di luar itu untuk apa? Untuk masuk Islam. Maka dikirimlah surat kepada Raja Muqawqis di Mesir. Ya, dikirimkan surat kepada Heraklius ya, raja Romawi. Dikirimkan surat kepada Raja Persia ya, dikirimkan surat ya kepada raja-raja di sekitaran Jazirah Arab. Nah, termasuk surat ajakan masuk Islam itu ditujukan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi. Raja Najasyi yang mana, Ustaz? Raja Najasyi yang dulu menerima umat Islam. Ya, menerima umat Islam hijrah. Gitu, ya. Lalu kemudian dikirimlah beberapa orang ya termasuk ya ke menemui Raja Najasyi. Ya. Tapi sebelum itu mereka mengetahui dulu ya, belajar tentang bahasanya, tentang budaya mereka dan seterusnya. Lalu kemudian dikirimlah ya orang yang dianggap mampu ya untuk melakukan misi tersebut, yakni Amr bin Umayyah ad-Damari yang diutus kepada Najasyi di negeri Habasyah. Nah, jadi kejadian 15 tahun setelahnya, setelah Rasul hijrah, setelah Rasul jadi kepala negara di Madinah. Ya, waktu dulu kan Rasul masih diintimidasi di Mekah gitu ya, masih belum punya kekuasaan gitu ya. Nah, sampailah Amr bin Umayyah ad-Damari di hadapan Najasyi. Dia memberi salam ya, dan Najasyi menjawabnya dengan lebih indah dari menyambut dengan baik. Setelah dipersilakan duduk di majelisnya Habasyah, Amr bin Umayyah memberikan surat Rasulullah kepada Raja Najasyi dan surat itu langsung dibacanya. Ya, isinya kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad sang Nabi kepada Najasyi, Al-Asamah pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, yang tidak punya rekan pendamping dan anak, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam bahwa aku adalah Rasulnya, maka masuklah Islam. Niscaya Tuhan akan selamat. Jika Tuhan menolak, maka Tuhan akan menanggung dosa orang-orang Nasrani dari kaum Tuhan. Ini saudara sekalian rahmati Allah. Ini hebatnya Rasulullah. Ya, nanti mungkin kita bahas ya pada pertemuan berikutnya, entah kapan gitu. Bagaimana diplomasi Rasulullah SAW itu memberikan surat, isinya beda-beda gitu. Ya, kalau sekarang kan orang bikin surat undangan lah misalnya, undangan ya. Itu kan yang diganti cuma apa? Ya, diganti cuma kepada yang terhormat. Ya, si fulan itu diganti. Isinya semua sama tuh. Badan suratnya sama. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Setiap raja ditulis surat yang berbeda-beda. Ya, kepada Raja Persia apa? Sesuai konteks. Kepada Raja Romawi isinya apa? Sesuai konteks apa yang dia alami gitu. Apa yang terjadi gitu. Kepada Raja Muqawqis di Mesir beda, dan termasuk kepada Raja Najasyi isinya beda, disesuaikan dengan kondisi gitu. Ya, maka kemudian disampaikan kan, aku bersaksi bahwa tidak ilah yang selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak punya rekan pendamping dan anak. Nah, ini kan menyasar kepada keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu dibaca ya oleh Raja Najasyi gitu ya. Di dalam tersebut tulisan ajakan kepada Islam disertai beberapa ayat Al-Qur'an. Lalu Najasyi menempelkan surat itu di kepala dan matanya dengan penuh hormat. Maksudnya apa? Kalau kita ya kalau kita itu ingin menghormat ya, itu diletakkan sesuatu di kepala gitu. Misalnya begini ya. Nah, gitu kira-kira begitu, diletakkan itu untuk sebagai tanda hormat. Setelah itu dia turun dari singgasananya dan menyatakan keislamannya di hadapan hadirin yang ada saat itu. Ya. Nah, inilah kemudian para ulama mengatakan bahwa sebenarnya Raja Najasyi ada yang mengatakan masuk Islam pada masa ketika Ja'far bin Abi Thalib 15 tahun sebelumnya,
Nah, ada yang mengatakan pada saat ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat ya yang dibawa oleh Amr bin Umayyah. Setelah mengucapkan syahadat, ya, lalu dia berkata, kalau saja aku mampu untuk mendatangi Muhammad. Ini waktu itu usianya sudah sangat sepuh ya. Niscaya aku akan duduk di hadapan beliau dan membasuh kedua kakinya. Masya Allah ya. Kemudian Najasyi itu membalas suratnya, menulis surat jawaban pendek kepada Rasulullah SAW yang berisi pernyataan dia menerima dakwahnya dan beriman atas kenabian Rasulullah SAW. Gitu. Jadi para ulama berbeda pandangan tentang kapan masuk Islamnya. Tetapi ya para ulama sepakat bahwa Najasyi masuk Islam. Ya, para ulama sepakat bahwa Najasyi masuk Islam. Ya, jadi itu kemudian Raja Najasyi menulis surat jawaban singkat yang menunjukkan bahwa dia menerima dakwah ya Rasulullah SAW dan beriman atas apa yang dibawa oleh beliau. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak lama setelah itu Najasyi 2 tahun setelah itu wafat, meninggal. Ya, 2 tahun setelah itu Raja Najasyi wafat, dia meninggal ya. Beliau wafat pada tahun ke-9 Hijrah. Ini Rasulullah sudah ada di Madinah ya, di tahun 9 Hijrah gitu. Pada bulan Rajab sebagaimana disebutkan banyak ahli sirah, saat kematiannya Rasulullah mengabarkan berita kematiannya kepada para sahabat. Kemudian beliau menyolatinya dengan salat ghaib. Datang berita pada saat itu Najasyi wafat meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan salat ghaib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a. Nabi mengabarkan kematian Najasyi pada hari kematiannya. Maka Nabi keluar bersama para sahabat menuju musalla, ya. Lalu sahabat membuat shaf, beliau kemudian bertakbir 4 rakaat, ya. Di antaranya tadi ya, untuk melakukan salat ghaib, ya, untuk Raja Najasyi. Ini Masya Allah ya. Jadi itulah ya bagaimana kemudian pembelaan seorang yang bernama Raja Najasyi tadi ya kepada umat Islam sampai kemudian mengantarkan dia kepada pintu hidayah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas apa motif dan hikmah hijrah ke Habasyah. Apa motifnya? 1 ya, hijrah ke Habasyah dilakukan dalam rangka himayatud dakwah, himayatud din. Yakni upaya untuk melindungi keberlangsungan dakwah, melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena memang pemicunya karena intimidasi dan seterusnya, tapi ini dilakukan dalam rangka himayatud dakwah, melindungi dakwah ini. Supaya apa? Supaya kemudian ya orang-orang yang memeluk agama ini bisa selamat gitu. Ya, orang-orang yang telah memeluk agama Islam pada saat itu bisa selamat gitu. Ya, jadi memang berbeda ya, motif hijrah ke Habasyah dengan motif hijrah ke Yathrib atau Madinah itu beda. Ya, motif hijrah ke Habasyah itu himayatud dakwah, melindungi dakwah supaya umat Islam selamat sehingga dakwah pun bisa berlanjut kira-kira begitu. Nah, yang kedua ya hijrah ke Yathrib itu tentu berbeda tujuannya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya para ulama kemudian ya menjelaskan bahwa inilah yang menjadi dalil kebolehan hijrah dari Darul Khauf. Ya, Darul Khauf ini para ulama menyebut Darul Khauf, yakni Mekah itu Darul Khauf. Negeri yang penuh ketakutan menuju Darul Aman, negeri yang penuh dengan keamanan. Jadi ada 2 ini hijrah ya. Jadi ada min daril khauf ya ila daril aman, ya hijrah yang ke Madinah itu atau Yathrib itu min daril kufur ila daril Islam, ya, ila daril Islam. Ini dalam rangka meminta suaka politik dan perlindungan dengan jaminan dia dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi ini boleh gitu ya. Umat Islam misalnya hijrah dari Darul Khauf ya ke Darul Aman itu boleh. Contoh misalnya umat Islam yang di Rohingya gitu. Itu pasti itu fix itu Darul Khauf itu. Negeri yang penuh horor gitu, ketakutan gitu ya. Dia boleh hijrah. Dan umat Islam, apalagi kita umat Islam ya, datang ke orang kafir bela kok gitu ya. Nah, umat Islam itu harusnya memberikan perlindungan juga kepada mereka. Walaupun bisa jadi negara yang dilindungi itu bukan negara yang menerapkan Islam. Oke, yang ketiga. Nah, ini penting ya. Karakter pengemban dakwah dalam situasi bagaimanapun tetap menyampaikan dakwah
apa adanya tanpa takut terhadap resikonya, sehingga menjadi wasilah semakin tersebarnya dakwah Islam. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib mengalami mungkin situasi yang dia pandang sulit gitu pada saat itu. Ya, dia nggak bisa menebak itu apa kira-kira anti respon Raja Najasyi kan gitu. Ini menyangkut hal yang sangat sensitif loh. Apa itu? Masalah agama, keyakinan kan gitu. Jadi dalam hatinya Ja'far bin Abi Thalib itu merasa, kalau gue salah ngomong gitu, kira-kira ya bahasa kita. Kalau saya sampai salah ngomong, pasti kita diusir. Tapi apa patokan Ja'far bin Abi Thalib? Patokan Ja'far bin Abi Thalib itu bukan nanti Raja Najasyi responnya baik atau buruk, bukan. Ya fokusnya Ja'far bin Abi Thalib itu apa? Apa yang disampaikan Nabi saya sampaikan. Apa yang menjadi keyakinan saya sampaikan. Nah, itulah karakter pengemban dakwah. Bukan melihat dulu nanti resikonya gimana ya? Kalau saya sampaikan begini dia marah apa enggak? Bukan itu gitu. Nah, ini penting ya untuk kita pahami sebagai karakter seorang pengemban dakwah, menyampaikan apa yang dia yakini kebenarannya. Bukan menyampaikan apa yang kira-kira si pendengar itu suka apa enggak suka gitu. Yang enggak suka enggak saya sampaikan ya. Yang dia buat suka saya sampaikan, kira-kira tidak gitu. Nah, termasuk ketika ya Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan Quran surah Maryam. Itu bisa jadi beresiko gitu. Kalau keyakinan dia misalnya menganggap bahwa Isa itu anak Tuhan, sementara dia mengatakan Isa itu hamba Allah. Kira-kira begitu kan masalah yang sensitif. Tapi tetap Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan Islam apa adanya. Ya, tidak dipelintir, tidak disembunyikan, tidak menutupi kebenaran sampai. Tapi kelihatan responnya ternyata luar biasa, nggak diduga sama dia. Ternyata responnya bagus kok. Nah, itulah ya dakwah gitu. Dakwah itu resikonya cuma 2. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Ya dakwah itu responnya apa? Resikonya apa? Kalau responnya. Kalau nggak diterima ditolak. Udah itu aja. Ada yang terima dengan baik, nerima biasa aja. Ada yang menolak dengan halus, ada yang menolak dengan keras. Itu aja gitu. Nah, yang keempat, berbagai tipu daya orang kafir akan mengalami kegagalan, terutama jika umat Islam tetap istiqomah berpegang teguh pada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetaplah kita istiqomah. Jadi poin pentingnya adalah seperti yang diteladani oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika memimpin rombongan sekian puluh orang itu, tetap dia konsisten istiqomah. Ya, menyampaikan Islam apa adanya. Dan ternyata Masya Allah hijrahnya ke sana itu kan membawa syiar dakwah. Sampai kemudian Raja Najasyi masuk Islam. Gitu. Kan ini nggak diduga gitu. Boleh jadi kan tujuan itu cuma ingin perlindungan aja kan gitu. Pokoknya udah aman selesai. Tapi Masya Allah ya ketika seorang pengemban dakwah menyampaikan dakwah itu ternyata responnya luar biasa. Nah, jadi buat kita ya, khusus misalnya para pengemban dakwah itu jangan buat skenario awal dulu gitu. Nanti kalau saya begini nanti begitu ya. Jadi jangan bikin film duluan. Ya, jangan bikin film nanti sekian waktu setelah itu, tidak. Apa yang harus kita lakukan itu apa yang memang harusnya kita sampaikan. Islam sampaikan gitu kira-kira ya. Baik, ya rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu fragmen yang pertama tentang hijrah ke Habasyah. Nah, pada saat itu rahmatullah Allah Subhanahu di Mekah ya, kita pindah scan ya, pindah scene lagi ya, kita pindah ke Mekah. Tadi di Habasyah. Ya. Sementara di di Mekah, orang-orang Quraisy tetap mengancam Abu Thalib. Ya. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan diantara mengatakan, hentikan dia atau kami menganggapmu berada di pihaknya. Hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa, gitu. Diancam. Ancaman ini cukup menggentarkan Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib memanggil Nabi SAW, wahai anak saudaraku, sungguh kaummu telah mendatangiku, lalu mereka berkata begini begitu kepadaku, maka hentikanlah. Ya, maksudnya Abu Thalib mengatakan, udah berhenti aja deh dakwahnya, kira-kira begitu. Ya, demi diriku dan demi dirimu juga. Jangan engkau membebaniku dengan sesuatu yang di luar kesanggupanku. Gitu. Sampai Alhamdulillah. Sampai Abu Thalib mengatakan demikian. Gitu ya. Di dalam posisi yang terdesak, Abu Thalib sampai mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, ini dengan perkataan yang masyhur ya, ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asraka hadzal amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlaka bih. Wahai paman, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Gitu ya. Nah, mendengar jawaban Rasulullah SAW, ternyata Abu Thalib luluh juga hatinya. Dia mengucurkan air mata lalu bangkit serta berkata, wahai, pergilah anakku. Pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apapun yang kau sukai.
gitu ya. Apapun yang kau suka sampaikan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun. Nah, ini lagi-lagi juga sikap istiqomah dari Rasulullah. Jadi kalau kita pakai perasaan misalnya, ini paman saya yang udah membesarkan saya, mengasuh saya sejak usia 8 tahun sampai saya bisa dagang, sampai saya bisa mengembala dan seterusnya. Ya, lalu kemudian diminta saya menghentikan dakwah. Coba kalau pakai perasaan gimana kira-kira? Kalau pakai perasaan, ya udah deh paman, ya karena saya menghargai paman, ya saya berhenti. Ternyata Masya Allah tidak. Rasul dengan baik-baik mengatakan, kan dia tidak melawan, tidak berkata dengan perkataan yang tinggi gitu ya, sambil mengatakan, oh paman ini kurang ajar. Enggak, demi Allah enggak. Rasul menyampaikan secara baik-baik sehingga meluluhkan hatinya Abu Thalib. Wahai paman, ya ya tadi ya ammi law wadu syamsa fi yamin wal qamara fi yasan ala an asraq hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlakani. Enggak paman, enggak, saya enggak akan tinggalkan agama ini. Jadi kalau kita mau ikut perasaan boleh jadi ya udah deh, ya karena engkau pamanku udah lama mengasuh membesarkanku, ya saya terima gitu. Tapi ternyata Rasul enggak. Dan bagaimana lihat respon Abu Thalib, ya setelah sebelumnya udah kamu berhenti aja. Setelah Rasul mengatakan begitu, dia konsisten dengan apa yang disampaikan. Apa jawaban Abu Thalib? Wahai, ya pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apa yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapa. Luar biasa, gitu ya. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berikutnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy menawarkan pengganti ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kembali mendatangi Abu Thalib, lalu membawa Ammarah bin Walid bin Mughirah, pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan di kalangan mereka. Mereka hendak menukar Ammarah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mendengar tawaran itu, nuker ya, saya serahin Ammarah karena di Quraisy itu kan seorang laki-laki itu anak laki-laki apalagi yang pandai, yang ganteng, yang ahli perang dan itu sangat berharga. Kata mereka, terimalah Ammarah bin Walid ini, serahkan Muhammad. Gitu. Mendengar tawaran tersebut, maka Abu Thalib berkata, demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku benar-benar menjijikan. Apakah wajar bila kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian? Lalu kuberikan anakku, yakni Muhammad SAW, untuk kalian bunuh. Demi Allah, ini sama sekali tidak akan aku lakukan. Ya, gagal lagi apa yang mereka lakukan. Nah, lalu berbagai upaya untuk membunuh Rasulullah SAW juga dilakukan. Ya, adalah Utbah bin Abu Lahab menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengingkari Al-Quran. Jadi terang, saya tidak percaya Quran dan seterusnya. Dan mengganggu Nabi dengan merobek baju beliau dan meludah ke muka beliau. Ini perlakuan Utbah bin Abu Lahab. Ya, jadi Nabi itu baju disobek, diludahi di mukanya. La haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasul berdoa ketika diludahi itu, disobek bajunya Nabi, diludahi mukanya Nabi. Apa doa Nabi? Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaan. Masya Allah. Ya, doa Nabi ini benar-benar diijabah, bahkan lebih. Ya, suatu saat Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Dan satu malam mereka singgah di sebuah tempat di Syam. Tiba-tiba bukan anjing nih, seekor singa menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepalanya Utbah hingga tewas. Jadi ini menjadi dalil juga ya bahwa umat Islam itu boleh sebenarnya berdoa ya kalau dia pada posisi dizolimi ya seperti doanya Nabi gitu ya. Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu ya. Ternyata yang datang bukan anjing kepada Utbah ya bin Abu Lahab, tadi apa? Singa ya, berkali-kali lipat itu kan, luar biasa gitu ya. Terus jadi upaya untuk mengintimidasi Rasul tuh nyata betul gitu. Ya, mungkin saking dengkinya mereka pada Nabi sampai baju Nabi dirobek, diludahi. Ya, kalau mungkin merobek baju nggak begitu, tapi kan meludahi itu luar biasa. Itu menghina kehormatan seorang manusia itu. Juga misalnya Utbah Utbah bin Abi Mu'aid ya, pernah menginjak pundak beliau yang mulia ketika sedang sujud hingga hampir saja kedua biji mata beliau itu keluar. Luar biasa. Ketika sujud diinjak itu leher pundak Rasulullah SAW. Di waktu yang berbeda, Utbah melibatkan pakaian di leher Rasulullah SAW, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Kemudian Abu Bakar tiba dan mencengkram pundaknya dan menyingkirkan dari sisi beliau. Seraya berkata, apakah kalian tega membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Yaitu jawaban dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, juga Abu Jahal misalnya, ini upaya udah betul-betul penyiksaan kepada Nabi SAW. Ya, intimidasi.
dia pernah membawa batu untuk ditimpakan kepada Rasulullah yang sedang sujud. Jadi Abu Jahal itu, Rasul lagi sujud nih, ini saking keselnya Abu Jahal itu bawa batu yang besar, hendak ditimpakan kepada Rasulullah yang lagi sujud. Tapi ternyata Abu Jahal gemetar, batunya dilepaskan. Ya, ketika ditanya, kenapa Abu Jahal? Ya, kamu jadi gemeteran terus batunya dilepas? Enggak, jadi nimpain batu itu ke Muhammad, kata mereka. Iya, aku menghampiri dia. Ketika aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangiku, katanya. Aku tidak melihat unta itu sebagai lazimnya. Unta itu seperti hendak mencaplokku, menerkamku, kata Abu Jahal. Gitu ya. Jadi, padahal nggak ada apa-apa. Itu hanya gambaran halusinasi Abu Jahal, gitu ya. Ketika hendak melemparkan batu ke Rasulullah SAW, katanya ada unta ya yang mau menerkam Abu Jahal. Gitu. Dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah situasi yang seperti itu, di tengah situasi yang model seperti itu, maka Masya Allah datanglah hal yang menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi. Pada saat itu ya Hamzah itu termasuk paman Nabi yang mungkin cuek gitu. Cuek dalam pengertian gitu, dia tidak merespon menolak, ya, juga tidak merespon menerima dakwahnya Nabi. Pokoknya lempeng, lurus gitu. Termasuk yang golongan tengah ini ya. Hamzah ini tidak merespon buruk seperti halnya Abu Lahab, tidak juga menerima gitu. Nah, tapi Hamzah itu masyhur, itu diketahui sebagai orang yang ahli perang. Ya, ahli bela diri gitu. Pokoknya di antara paman Nabi, Hamzah yang paling ditakuti. Di antara paman Nabi yang ahli perang, yang kemudian pandai jawaranya itu Hamzah. Gitu, di antara pamannya Nabi. Dan juga di antara sekian banyak, Hamzah ini betul-betul diperhitungkan. Ya, jadi bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang orang. Nah, yang unik adalah masuk Islamnya Hamzah ini. Ya, Hamzah masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 Kanadian. Tahun ke-6 masuk Islam, yakni bulan Dzulhijjah. Apa sebabnya? Ini latar belakangnya unik juga ya. Sebabnya itu ketika Nabi itu sedang dianiaya oleh Abu Jahal. Jadi Nabi itu sedang dianiaya oleh Abu Jahal hingga kepalanya memar dan keluar darah. Gitu. Ya. Lalu ada orang yang ngadu, ada yang bilang Hamzah baru pulang berburu. Gitu. Hamzah baru pulang berburu bawa panah, bawa segala macam gitu ya, hasil buruan. Ada yang bilang, ya Hamzah, itu Muhammad diintimidasi, Muhammad dianiaya Abu Jahal. Dia itu mengadu karena Hamzah adalah pamannya gitu ya. Bukan karena melihat Rasul dianiaya Abu Jahal, lewatlah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Hamzah ini baru pulang berburu gitu ya. Dikatakan ya Hamzah, Muhammad dianiaya Abu Jahal gitu. Dia mengadu itu karena Hamzah itu pamannya Rasul gitu. Lalu dia langsung cari tuh Abu Jahal, Hamzah gitu, ya, ketemu, ya, leher bajunya itu dipegang oleh Hamzah. Hai si hina dina, katanya. Engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah meluk Islam. Padahal belum sebenarnya gitu. Ya. Padahal Hamzah itu belum masuk Islam, ya. Jadi pegang itu kerah bajunya si Abu Jahal. Lalu kemudian sambil mengatakan, ya, wahai si hinadina, katanya, engkau berani mencaci maki keponakanku, menganiaya keponakanku, padahal aku udah masuk Islam, ya, padahal aku sudah meluk agamanya, ya. Kemudian Hamzah memukuli Abu Jahal dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Itu Hamzah, bayangkan. Abu Jahal yang dikenal perkasa, yang dikenal kuasa, itu nggak berdaya di hadapan Hamzah gitu ya. Untuk menggambarkan begitu hebatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai Abu Jahal babak belur. Nah, keislaman Hamzah itu awalnya sebagai pelampiasan, nggak suka dia sama Abu Jahal. Gitu. Ente berani-beraninya menganiaya keponakanku, menghina keponakanku, padahal aku ini udah masuk agamanya, gitu kira-kira. Jangan macam-macam ente. Nah, ternyata kalimat itulah yang menjadi pintu hidayah. Padahal ketika Hamzah memukuli Abu Jahal, itu Hamzah belum masuk Islam, belum kepikiran masuk Islam. Ya. Tapi ternyata kalimat itulah yang menjadi jalan hidayah. Akhirnya Hamzah, tadi aku bilang apa? Aku bilang sudah masuk agamanya. Akhirnya Hamzah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Jadi ya ini juga pesan moralnya kepada kita. Jangan gegabah dengan kalimat dan kata-kata. Ya, jangan gegabah dengan kalimat dan kata-kata.
kalimat dan kata-kata itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan, gitu. Kalimat yang baik seperti Hamzah ternyata menjadi pintu hidayah, gitu kan? Maka senantiasalah lisan kita dibasahi oleh perkara-perkara yang baik, gitu ya. Hal-hal yang positif, gitu. Jangan kemudian yang negatif, dalam pengertian negatif itu yang buruk terhadap diri kita, gitu. Kayaknya saya nggak akan mungkin dapat itu. Kayaknya nggak mungkin ini. Nah, jangan berkata seperti itu, berkatalah yang positif, gitu kira-kira. Nah, ini contohnya Hamzah bin Abdul Thalib. Dia katakan, padahal saya sudah memeluk agamanya. Ternyata kalimat itulah yang menjadi jalan hidayah bagi Hamzah bin Abdul Thalib. Terus kan rahmati Allah ya, ini insya Allah nggak lama lagi ya, beberapa slide lagi. Nah, yang terakhir adalah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Lagi-lagi saya ingin sampaikan gambar-gambar di sini semua itu ilustrasi semua ya, supaya ini aja bukan yang sesungguhnya gitu ya. Umar bin Khattab masuk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Thalib. Ya, jadi Hamzah bin Abdul Thalib masuk Islam 3 hari berikutnya disusul Umar bin Khattab. Dan orang tahu ya Umar juga ini jawaranya Mekah. Yaitu Hamzah jawaranya Mekah, Umar jawaranya Mekah. Gitu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah berdoa untuk keislaman Umar bin Khattab. Ya Allah, kata Nabi, kokohkanlah Islam dengan salah seorang di antara 2 yang paling kau cintai. Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, gitu ya. Nah, ternyata yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Allah mengabulkan ya doanya Rasulullah SAW dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah, ini posisi umat Islam itu semakin kuat, gitu. Karena ada 2 orang yang menjadi perisai lah kira-kira begitu. Ya, perisai secara fisik tentunya ini Hamzah dan Umar bin Khattab. Dan kita tahu ya masuk Islam yang Umar bin Khattab ya. Jadi, nah ini juga menarik juga ya. Semula sebenarnya Umar itu menentang Islam bukan karena dia tidak paham dengan ajaran Nabi gitu. Nah, ini poinnya gitu. Jadi sebenarnya dia itu sama seperti yang lain. Sama seperti yang lain itu maksudnya apa? Dia nerima-nerima aja gitu. Artinya yang dibawa Muhammad itu benar. Ketika ada orang bacain Quran dia nerima, kira-kira begitu, tapi dia nggak tertarik masuk Islam. Gitu. Nah, nggak sukanya Umar terhadap Islam, terhadap Rasul itu karena dianggap Rasulullah itu adalah yang membuat perpecahan di kalangan bangsa Arab gitu, di kalangan orang-orang Mekah gitu. Ya, jadi semula Umar itu menentang Islam bukan karena dia tidak paham dengan ajaran Nabi ataupun karena fanatik dengan agama luhurnya yang menyembah berhala, bukan. Dia memiliki pemikiran kalau Nabi Muhammad dengan ajaran barunya itu membuat masyarakat Quraisy, secara khusus masyarakat Mekah, terpecah belah, berkonflik. Gitu. Nah, jadi ini madhabnya madhab persatuan, ya persatuan Mekah ini, bukan membela berhala, bukan Umar itu. Jadi dia itu nggak suka sama Islam, nggak suka sama Muhammad SAW. Awalnya itu karena Muhammad dianggap pemecah belah. Kita udah tenang, ya hidup tenang, datang orang baru membuat perpecahan. Itu yang disukai oleh Umar. Bahkan beberapa kali Umar sempat berpikir membunuh Rasulullah SAW. Orang yang dianggap telah memecah belah masyarakat Quraisy. Gitu. Jadi alasannya itu telah memecah belah masyarakat Quraisy. Nah, ya ini itu alasan Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab hendak menuju tempatnya Nabi Muhammad SAW, ya untuk membunuhnya. Jadi sempat ya Umar itu hendak membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan dia berpapasan dengan orang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim menyarankan Sayyidina Umar agar mengurus saudarinya Fatimah binti Khattab dan iparnya Sa'id bin Zaid bin Amr yang sudah berislam. Wahai Umar, engkau mau kemana katanya? Mau ke Muhammad, mau bunuh Muhammad. Ya kata Nu'aim bin Abdullah, jangan kamu urus dulu Muhammad, tuh urus aja adikmu tuh Fatimah. Ya Fatimah binti Khattab urus, dan iparmu itu Sa'id, dia itu udah masuk Islam. Umar nggak tahu gitu. Akhirnya Umar yang awalnya hendak menuju rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbelok arah menuju rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Umar marah besar, ya diketok pintunya rumahnya, digedor. Ya Umar marah, ya sampai kemudian menampar adiknya hingga bibirnya berdarah. Di tengah situasi seperti itu, Umar melihat lembaran kertas yang tertulis. Ya, ternyata lembaran kertas tersebut adalah Quran surah Toha ayat 1 sampai 5. Ya, jadi ketika adiknya ditampar, ya iparnya juga istilahnya dipukul oleh Umar pada saat itu, ya dibanting oleh Umar. Ya, lalu kemudian Umar itu ya
merasa tersadarkan begitu ya. Ketika melihat kok saya sampai tega-teganya menampar adik saya. Umar duduk. Nah, ketika duduk melihat ada lembaran kertas gitu. Nah, ternyata kemudian kata Umar bin Khattab, Umar mencoba untuk membacanya, ya. Tapi kata Fatimah, kamu boleh membaca itu ya setelah kamu mandi dulu. Ya, setelah kamu mandi boleh kamu baca. Lalu kemudian Umar mandi dan membaca lembaran yang tertulis tadi, ternyata Quran surah Toha ayat 1 sampai 5. Nah, ketika membaca Al-Quran itulah Umar tersentuh hatinya dan memutuskan untuk masuk Islam. Ya, ini bisa kita baca misalnya dalam Quran surah Toha yang menjelaskan memang terkait dengan masalah keimanan di antaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ya طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Kata Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ya, yakni apa? Diturunkan dari Allah Quran itu ya, dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Nah, membaca ayat itu dan dia faham isinya, gitu ya, dia faham isinya terkait dengan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ini Quran ini diturunkan, ini bukan dari lisannya Muhammad. Quran ini diturunkan dari zat ya yang khalaqal arda was samawati ula, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi gitu. Jadi tersentuh keimanannya Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian menyatakan masuk Islam, mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Ya, jadi dan setelah Umar masuk Islam, ternyata Umar mendatangi Abu Jahal, mendatangi tokoh-tokoh Quraisy, menggedor pintu rumahnya. Saya Umar, saya sudah masuk Islam. Pindah lagi ke rumah yang lain. Saya Umar, saya masuk Islam. Nah, begitulah gayanya Umar ya. Setelah masuk Islam dia deklarasi ya kemana-mana bahwa dia telah masuk Islam. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bagian terakhir ya. Bagian terakhir ya, Utbah bin Abi Rabi'ah ya, seorang tokoh Quraisy berkata kepada tokoh yang lain ya, bagaimana kalau aku mendatangi Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya dia terima. Lalu ia berikan kepadanya apa yang dia mau sehingga dia tidak mengganggu kita. Jadi waktu itu Utbah bin Abi Rabi'ah menawarkan 4 hal ya. Muhammad ditawari harta, kemuliaan, kerajaan, sampai obat ya, kalau kemudian dianggap katanya Muhammad SAW itu terkena sihir misalnya. Nah, tapi kemudian ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW ya tidak menerima, malah membaca Quran surah Fussilat ayat 1 sampai 39 ya. Dan ini juga luar biasa ya, hingga Utbah ya meminta Nabi menghentikan bacaannya pada ayat ke-38. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Utbah mengatakan apa? Ya, ketika dia ketemu dengan tokoh-tokoh Quraisy ya, di hadapan para pembesar musyrik, dia berkata, Utbah mengaku takjub dengan kata-kata yang disampaikan Rasulullah. Ya, ia tahu itu jika itu bukan sihir, ya, bukan syair, bukan dukun. Kemudian minta para elit musyrik Mekah meninggalkan Rasulullah, tidak mengganggunya. Ya, saya mengatakan, demi Allah, engkau telah disihir dengan kalimat-kalimatnya, kata para pemuka musyrik kepada Utbah. Ya, katanya ya silakan saja, itulah pendapatku, maka lakukanlah apa yang kalian hendak lakukan, kata Utbah bin Abi Rabi'ah. Terakhir ya, slide terakhir ya, Abu Thalib ya, di tengah situasi yang seperti itu mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Abu Thalib semakin khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengundang Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Abdi Manaf, ini keluarga besarnya, mengajak mereka melindungi Nabi SAW. Ternyata mereka alhamdulillah menyanggupinya, baik yang kafir maupun yang muslim, kecuali Abu Lahab. Nah ini ikatan yang dibangun oleh Abu Thalib waktu itu ikatan kekeluargaan ya. Ini situasi sudah tidak terkendali, sulit dikendalikan. Ya, orang-orang sudah berupaya membunuh Muhammad. Ini keluarga kita, keponakan kita.
Ini keluarga besar Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Abdi Manaf. Ya, saya menawarkan kepada kalian, kalau kita ingin apa? Kalau kita lindungi ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya semuanya setuju, baik yang kafir ataupun yang Muslim, kecuali Abu Lahab. Ya, baik, masya Allah. Ya, mohon maaf ya, ini 15 menit lagi menuju jam 7. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang apa yang saya sampaikan. Ya, insya Allah nanti kita buka tanya jawab jika waktunya mungkin.